وزدني محبة ومعرفة ربي نعوذ بك من همشات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Wa hal ataka hadisu Musa id ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari hudan. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fahlaq na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa ana ihtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innas sa'ata atiyatun akatu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatih lima uqlik wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab, wa aqamas salata wa ataz zakah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabihi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Hindia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Suriah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Turki. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif annal hala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والبغي والسيوف المحتلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما.
اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لأمة نبينا محمد اللهم ارحم لأمة نبينا محمد اللهم سلم لأمة نبينا محمد اللهم عافي لأمة نبينا محمد اللهم اجبر لأمة نبينا محمد اللهم استر عورات لأمة نبينا محمد اللهم بارك لأمة نبينا محمد اللهم ارزق لأمة نبينا محمد اللهم اختم بحسن خاتمة لأمة نبينا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا والنبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قبول يا الله Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ma'asyiral muslimin Sidang Jum'ah Salat Idul Fitri Segala sesuatu yang telah berlalu Segala sesuatu yang telah terjadi segala sesuatu yang masih kita bisa merasakan, maka kiranya selalulah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan, secara hati sanubari, secara akal, secara perbuatan, secara amal soleh. Hendaknya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izin Allah, dengan karunia Allah, kita dapat berkumpul, memenuhi panggilan Allah, bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Yang mungkin di tahun yang lalu, seseorang yang kita sayangi, seseorang yang kita cintai, mungkin guru ngaji kita, kakek nenek kita, istri kita, suami kita, anak kita, saat ini sudah tidak akan pernah kita bisa memandangnya, karena mereka telah pergi itu selama-lamanya. Jadikan pelajaran kematian sebagai salah satu pelajaran yang dahsyat untuk menyadarkan kita punya diri, untuk menyadarkan kita memiliki jiwa supaya jiwa yang tenang, agar kiranya kehidupan kita ke depan kita buka menjadi lembaran-lembaran yang baru, lembaran yang dipenuhi dengan tinta emas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menolak ketika seorang hamba ingin memperbaiki dirinya, mendekatkan diri kepada Allah, hatta malam yuharhir, kecuali nyawa sudah di kerongkongan baru Allah tolak. Segala yang terjadi merupakan musibah dan ujian bagi kita, tergantung kita menelaah dan menghayatinya. Ketika kita menghayati salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu hal yang tidak kita sukai, sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mungkin berupa jodoh, berupa karir, perjalanan hidup, mungkin anak, istri, menantu, ataupun nasib yang kita terima, yang mungkin tidak pernah kita inginkan, namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah yang terbaik. Wa huwa khairul lakum. Mungkin berupa jodoh, ilmu, perjalanan hidup, ujian, musibah. Walaupun kita tidak menginginkannya, namun Allah memberikan yang lebih baik untuk dunia kita, akhirat kita, kehidupan kita, jiwa dan raga kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu hal yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan, mungkin berupa perjalanan hidup, karir, pangkat, jodoh, anak, namun yang kita inginkan tidak Allah berikan. Wa huwa khairul lakum. Karena itu semua berbalik. Ketika kita mempelajari hikmah, banyak yang mungkin tidak kita bisa membacanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, di dalam dunia ini kita ini semua dipenjara, Pak. Karena Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman. Mau dia yang di luar lapas ataupun di dalam lapas, semua kita dipenjara, Pak. Ini tidak boleh. Mungkin kalau minum kopi boleh, Pak. Minum gulai aren boleh. Minum jus silakan sampai perut kembung. Tapi paling kita sakit perut. Tapi jangan minum-minum yang Allah larang. Itu pun kita dipenjara. Kita mau berdagang, mau bertani silahkan. Tapi jangan sampai kita memakan hak orang. Memakan warisan saudara kita. Ataupun memakan uang-uang rakyat. Yang kita telah disejahterakan. Dengan baju dinas kita. Kendaraan kita. Kebutuhan sehari-hari. Rumah dinas. Amunisi kita. Segalanya dibeli oleh uang rakyat. Seyogyanya kita lebih cinta dan mengabdi kepada rakyat. Karena dari pajak rakyat yang dari Sabang sampai Merauke dipungut. Namun ketika manusia lalai terhadap dunia, cinta terhadap dunia, dan lupa akan mati, di situ menjadikan manusia lebih jahanam dan lebih berkelakuan dajjal sebagaimana iblis dan binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan salah satu rahmat kepada manusia yang diberikan ujian. Karena dengan ujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang. Allah masih sangat cinta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, la tulhikum, janganlah menjauhkan engkau, memalingkan engkau, amwalakum, harta benda yang sedang engkau sembah, kedudukan estafet kepemimpinan yang sedang engkau miliki, serta anak-anakmu, cucu-cucumu, hingga menjauhkanmu an dzikrillah, dari menghamba, mengabdi dan mengingat kepada Allah. Wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang sedemikian, ketika kita terlalu lalai, terlalu kita tidak memikirkan kepentingan agama, kepentingan nasib di akhirat kita, fa ulaika humul khasirun, maka kita akan menjadi orang yang paling hina dan menyesal di akhirat nanti. Jangan pun nunggu masuk alam kubur, Pak. Berapa banyak saudara kita, oknum pejabat, oknum aparat, ataupun oknum-oknum sipil,
yang dia berbuat jahat, mendolimi agamanya dan negaranya, ketika mati susah, Pak. Sudah Allah berikan laknat di atas kasur berpuluh-puluh tahun. Yang harta bisa mereka tumpuk-tumpuk. Setiap tahun mereka bisa berganti mobil yang mewah. Bisa punya pacar di mana-mana. Bisa makan apa yang diinginkan. Tapi ketika salah satu nikmat Allah cabut kesehatan, tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Ketika kita sudah, mulut kita kaku, sudah tidak bisa jalan di atas kursi roda, napas sudah pakai oksigen, sudah pakai nitrogen, makanan sudah di blender dimasukkan perut kita, pembuangan sudah pakai keran. Di situ kita menjadikan pelajaran bahwa hidup itu jangan pun manusia bisa merasakan semua, tidak. Karena kenikmatan di dunia ada 4. Yang pertama, orang itu diberikan kesehatan, sehat, Pak. Kedua, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang ketiga, diberikan kedamaian di dalam negerinya. Yang keempat, mereka tidak sedang di dalam penjara, baik mungkin pesantren atau seperti kita. Ketika salah satu nikmat dicabut, maka akan hilang. Contoh, hartanya berlimpah ruah, sudah stroke, sudah komplikasi, kita tidak bisa merasakan daging sate, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makan terlalu malam itu pun kambuh lambungnya, rematiknya. Di situ salah satu nikmat sudah Allah cabut. Kita sehat, di luar bebas, namun kita tidak memiliki rezeki, itu pun kita tidak bisa membeli makanan yang kita inginkan, Pak. Kemudian kita sehat, kita masih menjadi orang merdeka. Di tengah bumi kita terjadi konflik penjajahan sosial, ekonomi, ideologi, seperti Pakistan, seperti Palestina, seperti India, seperti Singapura yang sudah jatuh ke tangan Zionis daripada orang-orang oknum PKI. Di situ pun tidak merasa tenang. Mereka sholat, mereka diserang. Mereka berobat ke rumah sakit, di situ racun semua. Mereka ingin tidur dengan nyenyak, tiba-tiba rudal sudah menghantam rumahnya. Yang baru manten baru, belum sempat merasakan bulan madu. Kita harus tahu. Makanya kita sungguh bersyukur masih diberikan nikmat kesehatan. Masih diberikan nikmat, yaitu nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kemudian melanjutkan ayat yang tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai hambaku, hendaklah engkau infakkan, engkau tasarrufkan apa-apa yang telah aku berikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian secara tiba-tiba, yang sebagaimana merenggut nyawa di antara kalian. Apa nasihat ini? Mungkin kita orang yang punya jabatan, gunakan jabatan kita untuk menolong orang yang lemah, melindungi orang yang teraniaya, membantu orang yang sengsara. Mumpung masih kita diberikan amanah oleh Allah, nikmat sehat, nikmat punya jabatan, nikmat punya pengaruh, supaya besok kelak ketika kita meninggal, setidaknya banyak yang mensolatkan jenazah kita, Pak. Banyak yang membacakan Fatihah. Karena orang merasa iba, merasa tersentuh, merasa terenyuh sepeninggal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita menjadi aparat, dengan sabta marga sumpah setia kita di militer, untuk membantu melindungi saudara-saudara kita yang teraniaya. Itu pun menjadi salah satu langkah kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dipecat. Takutlah kalian dipecat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah jabatan kalian digeser ketika kalian berbuat zalim dan durjana kepada agama dan negara kalian. Berapa banyak saudara kita yang mungkin di ujung pensiun, yang aturan mereka tenang beribadah bersama keluarganya. Banyak musibah, banyak kasus yang mereka timpa, yang mereka terima menjelang akhir-akhir kematiannya.
Mungkin kita yang punya ilmu, nasihat diri saya sendiri. Jangan hanya tempat kantor-kantor yang ada rezekinya besar. Kita pun sesekali harus masuk di lapas. Sesekali harus masuk ke pelosok-pelosok menyampaikan agama. Yang bertaruh nyawa, bertaruh harta. Terkadang ketemu harimau malam-malam, Pak. Cuman alhamdulillah harimau pun tahu mana orang benar, mana orang yang pura-pura benar. Bacakan doa Nabi Nuh dan doa Nabi Sulaiman. Salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika nadzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Minimal 7 kali tanpa napas kalau kuat, enggak kuat 3 kali. Habis itu bacakan salamun qaulam mir rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Habis itu satu lagi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni. Macan ompong. Waduh. Macannya pun senyum dia. Oh, ini Pak Cik kita katanya kan. Cuman lewat. Tapi kita kaki sudah astagfirullahaladzim. Pernah itu, Pak. Ular pun gitu mundur, tapi kita udah jantungan. Ini kalau sampai kita dites, kalau doa kita belum diijabah sakti, mati juga kita nih. Tapi setidaknya kita sudah berikhtiar. Dan dia pun tahu, Pak. Orang yang mungkin sering terkena air wudhu, dengan orang yang sering mandi yang gak jelas itu pun tahu. Karena beliau itu salah satu orang yang inderanya tinggi, gajah, macan. Maka ketika macan seperti kemarin di Pondok Baru, di Jalung, gajah dan lain-lain, itu tandanya manusianya sudah rakus, Pak. Kenapa rakus? Semua mau dimakan sendiri. Yang di hutan pun ditebang, dibabat, Pak. Oh, nggak bisa dibabat, Ustadz, bawakan senso. Nggak bisa disenso, bawakan beko. Lah kata gajah, ini orang baru datang ke Aceh Tengah umur 30-40 tahun. Saya sudah ratusan tahun di sini yang buka hutan Aceh Tengah. Kok saya mau diusir? Nggak dikasih bagian makanan untuk saya. Disitulah beliau pun marah, Pak. Jadi jangan salah. Saya pernah ceramah di Jalung tuh, Pak. Subuh-subuh udah jalan ketemu gajah 2, pak, lembut sekali. Lewat pohon kopi itu kan. Aduh, saya nggak jadi dah. Walaupun dia pun nggak ke arah kita, merinding udah. Nengok saking besarnya. Sholat di rumah aja. Itu baru gajah. Belum malaikat Mungkar Nakir. Belum malaikat Israel. Jadi di situ ada sebuah kisah, Pak. Ini kejahatan manusia yang sangat rakus bintama. Ini kisah daripada para kucing. Kata kucing yang satu, ceng. Kamu tahu nggak, Cing? Kenapa kok orang sekarang tuh kayaknya nggak doyan sama ikan ya katanya? Ya itulah Pak katanya. Saya kalau masuk ke rumah Mamak Fulan, Makul Fulan, Bapak Fulan, saya pun jarang tengok tulang-tulang berserakan lagi. Kata kucing yang satu, iya saya pun sama. Kayak mana kamu pendapatmu? Iya sama. Kata kucing yang satu lagi, Pak. Ya, tapi saya tengok masa ikan lah. Ada bulat-bulat itu, entah apa namanya tuh, presto apa prista, dimasukkan ke situ ikan. Ketika sudah masuk di dalam ikan, masuk ke dalam kuali, keluar ikan itu dimakan sampai tulang-tulangnya, Ceng katanya. Saya nggak dapat bagian lagi. Betul kalau kita tengok, ayo diintip Pak dari atas dapur. Oh betul, gara-gara belanga presto ini, saya pun nggak dapat bagian. Manusia saking rakusnya Pak, kepalanya dihantam, buntutnya disikat, tulangnya pun dikunyah. Disitulah kucing pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sifat manusia di akhir zaman atau namanya manusia zaman now. Saking kebablasan, haknya kucing, haknya gunggung pun kita makan, nggak boleh tuh Pak, haram. Mau makan apa beliau? Rasulullah sengaja ditumpuk, taruh di samping rumah. Niat ingsun bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya niat bersedekah ya Allah, narik rezeki, keberkahan, tolak balak, walaupun dengan sepecahan daripada tulang-tulang Pak. Itu betul amalan.
Ini sudah dimakan pakai presto semuanya. Nanti lama-lama ke depan Pak, nggak ada sampah lagi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian melanjutkan ayat yang tadi. Setelah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ketika ya Allah tiba-tiba dia mati menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah. Seandainya engkau masih memberikan aku kesempatan ya Allah, walaupun 1 jam ataupun 10 menit hidup di atas muka bumimu ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka akan aku menjadi orang yang patuh ya Allah, orang yang taat dalam menjalankan setiap perintah dan laranganmu ya Allah. Ini kata manusia yang sudah mati Pak. Makanya kematian itu kalau kita sering bertakziah, membantu mengkafan, di situ sadar Pak. Kita nggak ada panas. Oh tetangga saya udah pakai Pak Jero, ya kan. Oh sebelah sana sudah pakai Inenopa. Nggak panas. Ah itu kan duit haram. Ngapain? Saya mati besok malah susah. Perjalanan saya diseket-seket, penuh pertanyaan, dicurigai. Contoh, ketika saya pulang ke Banten, kalau pakai plat Banten aman Pak. Preman pun takut ya. Apalagi ada sorbannya sedikit kan. Waduh, ngeri-ngeri sedap ini. Tapi kalau plat BL, subhanallah, sorban ini nggak berlaku lagi Pak. Dicegat, dikira membawa bom-bom katanya. Membawa permen yang dilarang. Itu kejadian. Karena Ustadz darat, laut semua sudah naik. Yang belum naik pesawat, la ilaha illallah. Itu yang paling bagus sebetulnya Pak. Nyaman dia. Nggak ada komen lagi, oh soknya keras, nggak ada. Oh ini tending take off-nya kasar, nggak ada. Sudah nyaman. Sama-sama kita baca untuk membersihkan hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita bayangkan terjujur kaku. La ilaha illallah. Segala yang ada kita tinggal. La ilaha illallah. Tiada guna segalanya. La ilaha illallah. Orang yang sayang kepada kita telah pergi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hanya satu lembar kain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menemani kita. La ilaha illallah. Hanya berbandalkan batu dan kain. La ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu kita sedang berbujur teraku, tidak berguna lagi, Pak. Orang yang dahulu janji setia menemani kita sehidup semati, mereka pun tidak akan lagi, Pak, tidur bersama bangkai yang tiada arti. Makanya manusia yang sangat jahanam, mungkin pejabatnya, mungkin aparatnya, mungkin masyarakatnya, orang-orang yang lupa terhadap kematian. Karena Nabi bersabda, orang-orang yang punya penyakit dunia, hubbud dunya wa karahatul maut, susah mendapatkan obat untuk dirinya. Terlalu cinta gila terhadap dunia dan lupa tentang kematian. Mungkin 100 dokter kita cari, 100 ulama soleh peruqyah kita cari, maka tidak akan mempan, Pak. Karena sudah begitu karat, begitu busuk hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kita akan kuasa selamanya. Kita bisa menghalalkan segala cara. Namun kita lupa, kalaulah hidup manusia hanya diukur dengan kekuasaan, kediktatoran, kejahatan, maka Fir'aun laknatullahi alaih, orang yang lebih hebat tentang dunia, orang yang lebih sukses tentang kekuasaan, orang yang lebih ditakuti oleh setiap zaman, ialah Fir'aun laknatullahi alaih. Namun beliau pun mati ditelan masa, ditelan zaman. Nama beliau ketika kita dengar, tidak ada satupun orang membacakan Fatihah, Pak. Karena kejahatannya, kedolimannya, kebusukannya, mereka banyak membunuh rakyatnya, banyak meracuni rakyatnya, banyak memperkosa keadilan kemerdekaan rakyatnya, hingga mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Makanya kalau kita ke Mesir, Pak, cuman 38 juta Ustadz, cuman kalau ada rezeki. Kita bisa tengok piramida yang sudah 3.500 tahun yang lalu sudah ada bangunan tinggi sedemikian dahsyat. Sedangkan zaman dahulu sepeda pun nggak ada, Pak. Apalagi sepeda motor, apalagi mobil. Sepeda ontel pun nggak ada. Sudah bisa membuat ukiran emas, bergedung-gedung yang sangat megah. Kalaulah tujuan manusia hanya diukur tentang masalah sukses tentang ekonomi, menjadi orang kaya, maka Qarun laknatullahi alaih, orang yang lebih kita acungi jempol, orang yang paling kaya raya di atas muka bumi, Pak. Tapi karena kekikirannya, beliau pertama kali memohon doa kepada Nabi Musa. Ketika didoakan tambah lupa. Yang tadinya ketika sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah 5 menit sebelum adzan di dalam masjid. Ketika sudah tambah proyeknya, kebunnya, jabatannya naik, pas waktu adzan masih kencing di dalam masjid, sampingnya masih wudhu pun belum, Pak. Tambah lagi kayanya, sibuknya ngurus harta, ngurus jabatan. Komat masbuk, Pak, sudah mulai dapat rokaat. Lama-lama salam baru, lama-lama gak sholat. Itu sudah kita sering kita tengok. Makanya kita minta doa bukan minta kaya, minta diberkahi. Diberkahi umur, diberkahi ilmu, diberkahi keluarga kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Karena setiap rezeki yang kita berikan kepada anak cucu kita, tidak semuanya menjadi kotoran, menjadi tai, tidak. 80% menjadi saripati tubuh, diserap menjadi darah, menjadi daging, menjadi sumsum, menjadi tulang belulang, menjadi hawa nafsu, pemikiran demi pemikiran, yang ketika manusia mendapatkan rezeki dari jalan-jalan yang haram, dari korupsi, manipulasi fakta, memakan hak-hak saudara kita, maka jangan harap ketika kita mati nanti, orang yang kita banggakan, orang yang kita sayangi, anak kita, menantu kita, cucu kita, tidak ada yang sanggup untuk membersihkan jenazah kita, Pak. Tidak ada yang sanggup untuk mensolatkan jenazah kita. Kita sangat rugi. Yang mungkin istri kita membersihkan kotoran ribuan kali sampai umur 6 tahun, 7 tahun. Tapi hari kematian kita hanya 1 kali memandikan, 1 kali mensolatkan. Anak kita tidak diberikan Allah ilmu untuk menghormati, memuliakan terakhir kalinya.
Di situ banyak orang lupa. Ketika manusia tiba-tiba mati baru, ya Allah, kalau saya diberikan izin kesempatan ya Allah, 1 menit aja ya Allah, saya habiskan harta saya, nyawa saya untuk Engkau ya Allah, untuk umat Engkau ya Allah, untuk agama Engkau ya Allah, untuk negeriku yang saya cintai ya Allah. Tapi dijawab Pak oleh Allah SWT, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sungguh tidak mungkin manusia yang sudah Allah tetapkan ajal akan Allah undurkan, lain dengan mungkin penjara Pak, lain jabatan, ada banding, ada kasasi, ada uang, ada orang yang dekat, bisa dirubah, lolos di penjara, tapi tidak akan lolos di penjaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita jujur, apapun profesi kita, itu jalan menuju rahmat dan ridhonya Allah. Karena Nabi bersabda, hujibat al-jannatu bil makarih wa hujibat an-naru bisyahawat. Jalan menuju surga itu memang dirintangi perbuatan yang penuh perjuangan, tetesan air mata, sakit, letih, kadang malu, kadang kita mungkin ada taruhan nyawa. Menuju surga memang begitu Pak. Tapi wahujibat an-naru bisyahawat, jalan menuju neraka jahanam dirintangi perbuatan yang asik, penuh goyang dumang, penuh coret-coret rekening, tidak bisa dirubah angka depan, tambah 01 dah Pak Ustadz, itu pun sudah ngeri. Dari 300 triliun, kalau tambah 01 sudah 3.000 triliun Pak. 30 juta tambah 01, sudah 300 juta. Makan silakan, sampai mana enaknya kau besok akan mati, menjelang nazak kematianmu. Karena kita sudah matang, pingin kita besok anak kita menjadi orang yang soleh. Insya Allah, tidak ada kata yang terlambat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang paling dahsyat kejahatannya, orang yang paling luar biasa, mungkin kerakusannya, kehebatannya, kediktatorannya, kesaktiannya, ada semua daftar Umar Pak, waktu sebelum masuk Islam. Namun ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, menjadi orang nomor 2 di atas muka bumi ini, yang melindungi, yang mengasihi, yang menaungi, jangan pun kepada manusia, hewan pun ketika menangis di depan Umar akan diberikan hak yang sama seperti manusia. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab duduk di singgasana atau mungkin di masjid sampingnya ada gedung kecil, datang anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Tok tok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang anaknya. Ya Abdullah bin Umar, madza turidu? Anta tatakallam fi ahlina au tatakallam fi baladina? Engkau mau bicara tentang apa anakku? Tentang urusan keluarga kita atau tentang negara? Ana sa'atakallamu fi ahlina ya abi. Saya mau berbicara tentang keluarga kita abi. Dibawa ke samping rumah tempat perkumpulan itu Pak. Lampunya dimatikan, lampu-lampu minyak sentir, kan dulu kan pakai minyak ya Pak. Tidak pakai lampu sekarang, tinggal ceklik, ceklik. Sebagian pakai remote. Setelah berbincang-bincang, pulanglah anaknya. Sayyidina Umar mendekat kepada para wazir, para menteri, para pejabat hebat, para jenderal. Namun sebagian mereka, muka mereka sudah cemberut, sudah menaruh rasa curiga. Seakan-akan ada yang dirahasiakan Umar, ada yang ditutup-tutupi Umar, sampai mematikan lampu di gedung ini, sampai membawa anaknya ke samping gedung ini. Itu di dalam hati sahabat Umar. Sayyidina Umar bisa membaca, diberikan kasyaf oleh Allah, sampai bilang, ya ashabi, seandainya kalian memang betul-betul orang bercuriga kepadaku, wajar, karena perbuatanku tidak sesuai dengan fitrah manusia. Aku Umar, orang yang banyak membunuh ketika aku masih jahiliyah. Aku Umar, orang yang paling banyak menipu ketika aku masih jahiliyah. Aku Umar, orang yang paling banyak berbuat keonaran dan membuat orang sengsara, membakar rumah, macam semua kerjaku. Ketika aku sudah sadar tentang kematianku, aku telah mendapatkan hidayah dari Rabbku, maka tidak akan aku ulangi lagi wahai sahabatku.
Satu tetes minyak ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku takut dan malu ketika aku besok akan menghadapi hisab yang sama. Maka aku matikan wahai sahabatku. Aku sudah tobat sahabatku. Dan anakku pun aku didik. Apa-apa yang terjadi, yang dimakan, yang akan digunakan milik umat, tidak akan aku ridho untuk memberikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Umar, Pak. Dari situ Umar punya keturunan yang luar biasa. Sampai menjadi mertua Nabi Muhammad, menjadi sahabat Nabi, anaknya ahli hadis, ahli Quran, darah dari mantan preman. Orang sakti bukan sakti-sakti yang kaleng-kaleng, Pak. Semuanya ada. Makanya kita jangan sampai berputus asa. Wala tayasu mir rahmatillah. Insya Allah jadikan nasihat ini bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan juga kepada saudara-saudaraku. Semoga sisa umur yang mungkin tidak lama lagi jadikan kita lebih mendekatkan diri, bermanfaat untuk sesama, untuk agama, dan untuk negara. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kalau ada umur panjang, izinkanlah Ustadz untuk menumpang mandi. Ada sumur di tengah ladang, izinkanlah Pak Ustadz untuk menumpang mandi. Insya Allah kalau ada umur panjang masih bisa jumpa lagi. Lewat WhatsApp bisa, YouTube-nya pun ada. Namanya Gus Muhammad Subhi. Jadi mana tahu Bapak jauh Ustadz, nggak bisa datang, cukup beli paket atau nebeng wifi tetangga, bisa mendengarkan ceramahnya. Hadanallahu yakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.